Halo semuanya, selamat datang di episode perdana dari Time Break. Time Break sendiri adalah sebuah segmen yang menceritakan atau kita membahas tentang masalah atau hubungan dari faktor psikologis yang dirasakan oleh atlet profesional. Jadi ini semacam studi kasus atau kita membahas kasus nyata terkait hubungan-hubungan permasalahan psikologis yang dialami oleh atlet-atlet profesional dunia. Diharapkan kita menjadi lebih bisa memahami dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dunia psikologi olahraga gitu. Sederhananya seperti itu, dan kita juga sebagai penikmat olahraga lebih memahami seorang atlet sebagai manusia pada umumnya. Baik, mungkin bagi yang baru pertama kali menonton video ini, mungkin belum tahu saya siapa, perkenalkan, nama saya Angga. Saya adalah seorang sport psychologist atau pendamping psikologi olahraga. Saat ini saya bergabung di tim nasional atau Platnas Atletik yang bertempat di Timika. Jadi Platnas ini dikhususkan untuk kawasan Indonesia Timur dan pusatnya ada di Timika, Papua. Beberapa video saya di belakang adalah soal menceritakan bagaimana pengalaman saya menjalani keseharian sebagai seorang pendamping psikologi olahraga di tim ini. Teman-teman semua bisa melihat itu di vlog saya, My Journey Weekly Vlog. Itu tayang setiap Senin dan itu akan menceritakan apa yang kegiatan saya sehari-hari mendampingi tim. Gitu. Oke, di episode perdana dari Time Break kita akan membahas sebuah kasus yang cukup viral dalam beberapa hari terakhir. Kasus itu datang dari dunia sepak bola yang berlatar belakang dari interview seorang atlet profesional sepak bola dari Inggris namanya Dele Alli. Episode pertama Time Break kita akan membahas Dele Alli. Oke. Langsung saja kita bahas Dele Alli. Jadi sebelum kita bahas ke kasusnya atau ke apa hubungan psikologis yang terjadi dalam kondisi Dele Alli, mungkin bagi teman-teman yang tidak terlalu mengikuti sepak bola atau tidak mengenal siapa itu Dele Alli, mungkin saya bisa menceritakan sedikit siapa itu Dele Alli. Jadi Dele Alli adalah seorang pemain sepak bola profesional yang berasal dari Inggris. Saat ini ia bermain di klub Liga Inggris Everton, divisi teratas Liga Inggris Premier League Everton. Musim lalu dia bermain di Besiktas. Yang menjadi buah bibir sebenarnya dari Dele Alli ini adalah Dele Alli sempat menjadi salah satu prospek paling menjanjikan dari pemain sepak bola Inggris. Ia menjalani debut profesionalnya di usia 16 tahun bersama MK Dons. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian sekitar umur 19 tahun dia pindah ke Tottenham Hotspur. Nah, disinilah dia mendapatkan namanya semakin melambung naik, memperlihatkan talenta yang ia miliki, memperlihatkan bakat yang ia miliki. Bahkan ia menyabet 2 kali gelar pemain muda terbaik Liga Inggris di tahun 2015. Di musim 2015-2016 dan 2016-2017. Nah, seperti itu. Nah, bahkan puncaknya dia membawa Inggris untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2018, sebuah prestasi yang sudah lama tidak dimiliki oleh tim nasional Inggris gitu. Nah, prospek itu, perjalanan itu kemudian membuat Dele Alli tumbuh menjadi pemain yang menjanjikan lah di kalangan pecinta sepak bola. Tetapi tiba-tiba dalam suatu kondisi dia menghilang, performanya jauh merosot, bahkan bisa dibilang sekarang kemampuannya jauh di bawah rata-rata pemain nasional Inggris. Bahkan dia sudah tidak terpanggil oleh tim nasional di Piala Dunia 2002 kemarin karena performanya terus menurun. Hingga akhirnya dia dijual di Everton. Di Everton dia juga tidak perform. Kemudian musim lalu dia dipinjamkan ke Besiktas di Turki, tetapi lagi-lagi tidak perform. Kemudian muncullah banyak pertanyaan tentang
apa yang terjadi pada Dele Alli. Kenapa bisa pemain yang betul-betul potensial menyabet 2 kali berturut-turut pemain muda terbaik Inggris tiba-tiba hilang, seakan-akan dia hanya menjadi pemain kelas biasa seperti itu. Lalu kemudian ia muncul dalam sebuah interview bersama Gary Neville, mantan legenda Manchester United dan tim Inggris juga. Interview itu membahas banyak hal yang cukup emosional dan pribadi, memang personal, yang dia sampaikan oleh Dele Alli. Banyak fakta yang terungkap dari interview tersebut. Salah satu yang penyebab Dele Alli performanya merosot adalah ia mengalami gangguan mental, atau mental health-nya sedikit mengalami gangguan, sehingga ia bahkan sebelum interview itu dia baru pulang dari Amerika untuk menjalani rehabilitasi khusus selama kurang lebih 6 minggu di Amerika. Nah, hal ini kemudian menjadi pemicu lah kenapa performanya betul-betul begitu buruk dalam beberapa tahun belakangan. Di interview itu juga dia akhirnya bercerita tentang masa kecilnya yang menjadi dasar kenapa ia menjadi memiliki rasa trauma. Dia memiliki masalah mental health gitu. Nah, di interview itu dia cerita bahwa ia dibesarkan oleh seorang ibu yang alkoholik. Jadi ayah dan ibunya bercerai. Ia tinggal bersama ibunya yang seorang alkoholik. Bahkan pada usia 6 tahun ia mendapatkan kekerasan fisik dari teman ibunya. Di usia 7 tahun ia sudah mulai belajar merokok. Di usia 8 tahun ia sudah mengenal narkoba dengan menjadi penjual narkoba, jadi kurir narkoba di usia 8 tahun. Bahkan di fase itu dia juga sempat didisiplinkan oleh ibunya dan dikirim ke Afrika untuk tinggal bersama ayahnya, tetapi di Afrika pun kondisinya kurang lebih tidak layak lah untuk tinggal, sehingga dia dikembalikan ke ibunya di Inggris. Tapi ya itu, kehidupannya cukup keras, rebel lah, bisa dibilang. Bahkan dia sering, ya lingkungannya negatif. Di umur 11 tahun dia pernah digantung di jembatan. Sebelum akhirnya di umur 12 tahun dia diadopsi oleh sebuah keluarga yang membuat ia menjadi jalannya jauh lebih lurus dan keluar dari lingkungan toksik tersebut. Nah, dari keluarga itulah dia kemudian mengenal sepak bola, kemudian masuk akademi dan sebagainya, dan dia akhirnya menjadi debut pemain profesional di usia 16 tahun. Berbagai macam kondisi atau pengalaman masa kecil yang dialami oleh Dele Alli itulah yang membuat ia menjadi kondisinya seperti sekarang. Mungkin ada yang bertanya, bilang, itu kan pengalaman yang lalu, pengalaman dia di masa kecil, kenapa baru efeknya sekarang ketika dia di umur 24-25 tahun gitu, kenapa efeknya baru sekarang gitu. Inilah yang menariknya dan mungkin kita semua harus pahami tentang manusia itu secara umum, bahwa kondisi kita hari ini, kondisi kita saat ini itu sangat tergantung dengan apa yang terjadi dengan kita di masa kecil, terutama di bawah 18 tahun, ketika itu masih dikelompokkan sebagai kategori anak-anak. Itu akan sangat menjadi fondasi utama kalian atau kita semua untuk menjadi manusia seperti hari ini. Dan itu juga yang dialami oleh Dele Alli. Mari saya coba jelaskan pelan-pelan. Jadi di psikologi itu ada namanya, jadi saya sih sedikit mencurigai ya, ini kan saya cuma melihat dari berita, menonton dari interview tersebut. Saya tidak memegang langsung Dele Alli tentu saya, tapi dari kisahnya saya menebak Dele Alli ini sepertinya mengalami namanya adverse childhood experience, atau kondisi di mana rasa traumatik masa kecil itu masih membekas dan berpengaruh hingga dewasa. Ini namanya adverse childhood experience.
Nah, kondisi traumatik masa kecil. Nah, biasanya yang mengalami adverse childhood experience ini adalah orang-orang yang mengalami kejadian traumatik di masa lalu, terutama dalam rentang di bawah 18 tahun, spesifiknya antara 6 sampai 12 tahun. Momen-momen itulah ketika seorang anak mengalami proses kejadian traumatik, itu akan tersimpan, terkubur, dan menjadi trauma, dan in the end di satu waktu dia akan meledak ketika anak itu sudah beranjak dewasa. Hal inilah yang kurang lebih terjadi pada Dele Alli, adverse childhood experience. Saya agak nyontek sedikit karena penjelasan ini cukup panjang, jadi saya tidak mau salah untuk membahasnya gitu. Jadi kalau ditanya jenis-jenis peristiwa apa yang biasanya terjadi pada anak-anak yang menderita adverse childhood experience atau biasa disingkat ACE, ACE. Nah, yang mencakup ACE ini biasanya kejadian-kejadian traumatis yang biasanya terjadi dan bisa menyebabkan ACE ini adalah yang pertama mengalami pelecehan fisik dan emosional waktu kecil atau kekerasan fisik ataupun emosional. Yang mana itu dialami oleh Dele Alli. Terus ia juga mengalami kejadian diabaikan oleh orang tuanya, which is itu juga dialami oleh Dele Alli. Orang tuanya bercerai, dialami oleh Dele Alli. Terus bisa jadi juga karena orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan, atau keluarganya bunuh diri, orang tua di penjara, atau tumbuh di lingkungan keluarga yang narkoba atau menggunakan alkohol secara berlebihan, which is itu juga kembali dialami oleh Dele Alli. Ini adalah kejadian-kejadian yang biasanya menimbulkan masa traumatis pada anak-anak kecil, dan itu menyebabkanlah ACE, adverse childhood experience tersebut. Nah, Dele Alli mengalami itu semua, hampir mengalami itu semua. Diabaikan oleh orang tua, korban perceraian, tumbuh di lingkungan toksik, mengalami kekerasan. Hal itu kemudian menempel dan terus tumbuh di dalam diri Dele Alli. Dia beruntung di usia 12 tahun dia bisa bertemu dengan keluarga, diadopsi oleh keluarga yang sangat baik katanya, dan akhirnya dia menjadi debut profesional. Tapi itu tidak menghilangkan trauma yang terjadi di masa kecilnya Dele Alli. Jadi mari saya membahas ACE secara umum dulu, bukan Dele Alli-nya. Jadi ACE-nya ini, adverse childhood experience, apa sih dampaknya? Akhirnya apa dampaknya ketika anak-anak mengalami gejala-gejala tersebut, mengalami kejadian-kejadian traumatik di masa pertumbuhan atau masa kecilnya tersebut? Yang pertama, yang paling sering terjadi, seorang yang mengalami ACE itu rentan atau sangat mudah untuk mengalami namanya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Jadi salah satu dampak dari PTSD ini atau gangguan stres pasca trauma ini adalah kesulitan untuk mengatur emosi atau namanya hyperarousal. Kondisi ini saya membaca ya, karena saya takut menyampaikan informasi yang salah. Kondisi ini umumnya mengakibatkan seseorang tidak bisa mengatur emosi dengan baik karena adanya trauma di masa sebelumnya. Orang-orang dengan hyperarousal cenderung bereaksi berlebihan saat mengalami kondisi yang memicu stres dan juga tidak memikirkan tindakan secara matang. Mereka juga cenderung mencari pelarian atau lari dari tanggung jawab. Selain itu, hyperarousal juga ditandai dengan kewaspadaan berlebihan. Anak-anak dengan PTSD juga dapat bertindak lebih muda dari usia mereka, mengalami kesulitan untuk fokus, merasa lebih tertekan atau lebih mudah cemas, merasa sulit untuk bersikap penuh kasih sayang dengan orang lain, memiliki kemarahan dan agresi yang meningkat, memiliki masalah prestasi atau sosial di sekolah, sulit tidur, kehilangan minat pada aktivitas yang pernah mereka nikmati,
kehilangan kontak dengan kenyataan, terpisah, mati rasa atau tidak responsif. Nah, ini adalah gejala-gejala ketika orang mengalami PTSD. Dia mengalami hyperarousal, kesulitan untuk mengatur emosi, dan yaitu sulit tidur, kehilangan minat, kesulitan fokus, mudah mengalami tertekan dan sebagainya. Nah, itu adalah efek dari bagaimana traumatik di masa kecil muncul di usia dewasa dan akhirnya muncullah si PTSD itu. Karena itu tidak hilang. Itu tidak hilang, trauma yang dialami kita alami waktu kecil itu tidak hilang, dia hanya tersimpan, tetapi itu bisa muncul di satu waktu dan bisa menimbulkan masalah ketika kita sudah dewasa jika tidak dibereskan lebih cepat. Kurang lebih itu. Sebenarnya banyak hal-hal yang soal ACE ini, adverse childhood experience ini. Tapi di PTSD itu saja kita sudah cukup mengetahui bagaimana keterkaitan itu dengan kondisi yang dialami oleh Dele Alli. Dalam interviewnya dia bilang bahwa dia sempat kesulitan untuk tidur, bahkan dia ketagihan untuk meminum pil tidur, saking sulitnya untuk tidur. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang mengalami PTSD. Dia mulai stres dan sebagainya. Dia bahkan mengatakan dia nyaris ingin pensiun di usia 24 tahun karena dia sudah tidak memiliki hasrat untuk bermain sepak bola. Nah, itu juga adalah salah satu tanda-tanda PTSD karena tiba-tiba kita kehilangan minat terhadap hal yang kita nikmati. Di interview itu juga dia bilang sepak bola itu menyelamatkan dia. Tetapi di usia 24 tahun dia kehilangan minat untuk bermain sepak bola, hal yang menyelamatkan dia, hal yang betul-betul dia sukai sedari kecil. Nah, saya duga dari interview itu di momen-momen itulah dia mengalami PTSD-nya muncul, efek dari S-nya itu muncul di saat momen-momen tersebut. Dari interview itu titik baliknya adalah ketika dia mengalami cedera. Lalu ketika dia ingin bangkit dari cederanya, dia di klubnya waktu itu di Tottenham Hotspur, dia ketemu dengan pelatih yang tidak terlalu cocok dengan skemanya dan tidak dipercaya untuk ada di dalam skema tim tersebut. Sehingga Dele Alli ini kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan metode ini, merasa tidak dipercaya, tidak cocok dengan pelatih. Bahkan dalam sebuah dokumenter klub yang tersebar luas di dunia, pelatih saat itu adalah Jose Mourinho dari Portugal. Dia mengkritik Dele Alli bahwa kau tuh terlalu pemalas. Kalau kau terlalu pemalas, potensimu hilang. Kurang lebih seperti itu hasil interview hasil obrolan pelatih dan Dele Alli. Walaupun ternyata di seminggu kemudian Mourinho datang untuk meminta maaf kepada Dele Alli karena mengatakannya pemalas. Tetapi itu tidak pernah terpublikasikan. Orang-orang kemudian mengecapnya hasil dari dokumenter itu, Dele Alli adalah seorang pemalas. Dan itulah yang membuat tekanan media itu juga yang salah satu menjadi pengaruh bagaimana dia dipandang. Sudahlah dia kesulitan kembali menemukan performa karena habis cedera, masa adaptasi sulit karena pelatih baru dan formasi baru, lingkungan baru, dan ya dia itu dia kemudian itulah yang memicu munculnya PTSD-nya, memunculkan gejala-gejala dari ACE tersebut gitu, dampak dari kondisi itu. Nah, kalau ditanya kok bisa, kenapa Dele Alli bisa tiba-tiba mengalami itu? Kalau dari analisis saya, hal ini karena sejak usia muda dia sudah mendapatkan panggung yang luar biasa. Usia 16 tahun lalu bersinar di usia yang masih sangat muda, di mana pemain-pemain atau seumurannya itu bahkan belum mencicipi tim utama, masih berada di tim junior. Dia sudah 16 tahun sudah debut di tim utama. Di 19 tahun menjadi pemain inti di salah satu klub terbesar di Liga Inggris, mendapatkan sorotan yang begitu luar biasa, mendapatkan dua kali pemain terbaik, mendapatkan gol terbaik, masuk tim nasional senior. Spotlightnya luar biasa ke dia di usia yang masih sangat muda, sehingga dia terbiasa untuk mendapatkan
kondisi di mana ini menjadi mudah untuk dia dalam karir sepak bolanya. Nah, di fase dia mengalami cedera, di fase dia mengalami penurunan performa, dia tidak siap secara mentally karena sejak muda dia tidak mengalami kesulitan. Ditambah itulah kemudian yang memicu PTSD-nya muncul, memicu kejadian ACE-nya ini muncul. Makanya Dele Alli akhirnya kehilangan dirinya, kehilangan minatnya dalam bermain sepak bola, kehilangan dirinya yang menyukai sepak bola karena kecemasan-kecemasan tersebut muncul, ketakutan-ketakutan tersebut muncul, keengganan untuk menyukai hal yang ia lakukan pun muncul. Akhirnya otomatis dengan kejadian seperti itu performanya ikut menurun, dan itulah yang terjadi terhadap Dele Alli. Dia mengalami, dugaan saya dia mengalami yaitu ACE dan akhirnya mengalami PTSD sehingga seperti sekarang. Tapi syukurnya Dele Alli sekarang sudah menjalani rehabilitasi kan. Dia come out dengan kondisinya, dia terbuka mengakui itu dan dia menjalani perawatan. Saya sih sangat berharap bahwa ada efek besar dari perawatan tersebut terhadap Dele Alli. Dia kembali menemukan kepercayaan dirinya, dia kembali menemukan fokusnya, kesenangannya bermain sepak bola gitu. Karena kalau dari saya yang melihat, saya tidak akan menuntut Dele Alli menjadi Dele Alli yang seperti sebelumnya, Dele Alli yang menjadi pemain terbaik di Liga Inggris, Dele Alli yang menjadi core utama tim nasional Inggris. Saya sih cuman berharap Dele Alli bisa kembali menemukan kesenangannya bermain sepak bola. Itu aja dulu. Kesenangan, sentuhan, atmosfernya, bermain secara reguler. Dia semoga melakukan pelatih yang tepat sehingga dia bisa memainkannya ke sistem yang tepat gitu. Itu saya dulu. Dele Alli cuman perlu menikmati kembali masa-masanya sebagai pemain sepak bola, step by step. Karena tidak semua orang yang berada dalam kondisi Dele Alli itu bisa bangkit secara maksimal. Tentu saja saya berharap, mungkin kita semua juga berharap Dele Alli bisa bangkit lah, setidaknya menemukan kembali kesenangan dalam bermain sepak bola. Karena itu yang penting. Kesenangan sebagai kita atlet profesional, sebagai kalian atlet profesional, menemukan kesenangan dari apa yang kalian lakukan itu penting. Karena kalau kalian tidak sudah menemukan kesenangan di situ, jiwa-jiwa kompetitifnya itu akan menjadi jauh lebih berkurang, tidak bersemangat dan sebagainya. Jadi lewat video ini saya mengajak teman-teman semua yang menonton untuk mendoakan Dele Alli bisa bangkit, dan kemudian kita semua menyadari mental health problem ini nyata teman-teman, bukan hanya terjadi pada manusia-manusia biasa, tapi juga terjadi pada atlet. Ya karena pada dasarnya atlet profesional itu tetaplah manusia biasa. Tidak mungkin teman-teman menghakimi, itu dia terlalu dikasihani saja, terlalu manja ini. Cobalah kita sebagai manusia memahami kondisi yang dialami Dele Alli. Trauma is trauma. Itu yang dikatakan trauma is trauma. Kejadian-kejadian traumatik di masa lalu, di masa kecilnya, yang seperti saya jelaskan di awal, itulah yang membuat Dele Alli menjadi seperti sekarang. Semoga dia bisa bangkit kembali menemukan kesenangannya bermain sepak bola. Mungkin itu saja pembahasan dari episode atau tayangan episode perdana dari Time Break. Semoga teman-teman semua menyukai ini, dan intinya begitu. Kita harusnya lebih mudah untuk memahami kondisi-kondisi mental yang dialami oleh atlet, karena sangat berat berada dalam dunia sangat berat berada dalam dunia olahraga profesional. Tekanannya begitu luar biasa, makanya tingkat stresnya pun begitu tinggi. Semoga kita semua menjadi lebih bijak dalam memahami atlet-atlet yang ada di luar sana. Tidak hanya menuntut dia meraih kemenangan atau prestasi, tapi kita juga melihat dia sebagai manusia biasa yang bisa saja kalah, bisa saja drop, bisa saja sedih, dan akan ada saatnya dia bisa bangkit kembali. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saya harap mungkin teman-teman yang menyukai konten ini bisa like, subscribe-nya, dan share ke teman-teman yang lain, atau bahkan silakan komen jika ada pertanyaan mengenai soal psikologi olahraga.
sesi time break tidak akan hadir, mungkin akan hadir beberapa kali seminggu lah, 2 minggu sekali, I don't know. Tapi yang jelas untuk rutinnya akan ada di My Journey Weekly Vlog. Teman-teman semua bisa juga lihat. Silakan subscribe kalau ingin mengikuti segala macam perkembangan tentang psikologi olahraga. Terima kasih. Saya Angga pamit. Ciao.